Setelah nangis, aku diem, terus aku pasrah. Aku nggak tahu mau ngapain, kayak gitu. Aku nggak tahu mau ngapain. Mamaku kerja banting tulang nyekolahin aku sampai kuliah. Aku juga kerja sampai sekarang ada di posisi ini, bisa keluar-keluar kota, keluar-keluar kota, cita-cita aku tercapai. Itu juga karena usahaku gitu loh. Terus tiba-tiba ada orang yang berpikir aku seperti itu. Hari ini saya kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi, Devi Zatun. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau baik. Jadi terima kasih loh udah datang ke studio kita hari ini, Mbak Devi. Sama-sama. Mudah-mudahan enggak jerak ya. Oh enggak. Oh, enggak ya. Tenang aja. Jadi kita ini mau tanya-tanya sedikit lah Mbak Devi ya, kita berbagi cerita, mudah-mudahan cerita ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman di luar semua, ya kan? Semoga amin. Jadi kita ini mau tahu nih, Devi kecil tuh seperti apa? Oke. Saya nanyanya kayak guru-guru sekolah nih. Jadi gini, dulu sewaktu masih kecil-kecil nih Mbak Devi ya, tentulah pasti punya cita-cita. Ya enggak? Jadi punya keinginan kok gede nanti mau jadi apa. Apakah cita-cita seperti apa yang pada waktu kecil dulu yang diinginkan? Cita-cita yang dari kecil ya? Iya, dari Nah, kecil. dari kecil itu kebetulan bersyukurnya aku nggak pernah mengganti cita-cita aku. Oh, nggak pernah ganti? Nggak pernah ganti. Nggak mau sebentar mau jadi pramugari atau mau jadi dokter? Enggak. Emang dari kecil itu emang aku udah nggak pernah ganti cita-cita. Jadi kalau orang-orang itu dari SD gitu ya, cita-citanya jadi dokter, jadi guru, dari apa yang mereka lihat di sekolah. Nah kalau aku itu dari kecil cuma pingin jadi, kalau aku nyebutnya dulu kakak-kakak yang pakai jas. Kakak-kakak yang pakai Iya, jas? kakak-kakak yang kerjanya sibuk. Sibuk, kayak sejenis wanita karir Ya, gitu atau kan waktu kecil belum ngerti ya. Oh, belum kecil belum ngerti. Jadi gitu SMP, SMA, oh ternyata itu disebutnya wanita karir. Oh. Memang cita-cita aku tuh aku pengen jadi wanita karir, aku punya karir gitu loh. Terus sampai segede gini, cita-cita itu terrealisasi gak sih? Karena jarang loh, waktu kecil kita punya cita-cita, setelah besar jarang anak-anak itu bisa merealisasikan cita-citanya. Alhamdulillahnya ya, terrealisasi. Akhirnya dengan perjuangan luar biasa, akhirnya pelan-pelan itu semua kita rasain, terrealisasi semuanya cita-cita dari kecil itu. Artinya keinginan masih kecil sampai gede gini itu bisa terrealisasi ya? Bisa terrealisasi. Yang penting beruntung memang banget saudara-saudara. Jadi ini adalah salah satu gadis cantik yang bisa merealisasikan cita-citanya di waktu kecil, mimpi-mimpinya yang waktu kecil. Ya, itu memang kalau orang bilang cita-citanya ini banget sih, kayaknya nggak punya masa depan banget, kok itu cuman itu aja, yang lain dong. Atau enggak sih, itu akhirnya saya rasa jadi wanita karir itu bukan sesuatu yang salah dalam bidang apapun itu gitu loh. Yang penting aku punya kerjaan, aku menjadi perempuan yang sibuk, aku punya karir, aku pakai jas gitu loh. Ya artinya keinginan semasa kecil itu iya, akhirnya didapet dan itu rasanya wow gitu loh. Seneng banget ya. Seneng banget dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Ya karena cita-cita saya waktu kecil aja nggak bisa saya realisasikan sampai besar apa ini. tuh? Ada deh, nanti saya kasih tahu deh. Ini kalau saya ceritain, nanti Mbak Devinya yang susah berbagi sama orang, lalu saya yang cerita terus. Baik. Ketika mewujudkan mimpi-mimpi sewaktu kecil, ada nggak sih tantangan tersendiri? Ada, tantangan tersendiri itu ada. Mulai dari cemoohan orang, rasisme, karena saya Madura asli ya. Saya dari Madura asli, suku saya Madura. Itu semuanya saya lewatin dan saya hadapin, itu terjadi. Ya, kan karena saya tahu nih, Devi ini kan dari kecil sudah tak mengenal ayah ya? Ya, udah orang bapak tua. saya meninggal dari saya umur 2 tahun. Artinya ibu membesarkan Devi ini adalah single parent. Bagaimana perjuangan dia membesarkan Devi sehingga mewujudkan mimpi-mimpi Devi itu bagaimana sih ceritanya?
Pada saat papaku meninggal itu aku umur 2 tahun. 2 tahun? Ya, aku umur 2 tahun papaku udah meninggal. Jadi mamaku itu udah kerja jualan sayur di pasar, jualan di pasar. Itu pasar tradisional. Mamaku membiayai hidup aku sendiri sampai aku kuliah. Ya. Aduh. Ya, terus kita perjalanan hidup. Ya. Sampai kuliah, aku SMA udah kerja sendiri. SMP aku udah mulai kerja. SD. Sudah mulai kerja serius? Iya, kerjanya tuh SD aku ikut mama pulang sekolah. Aku tuh ikut mama ke pasar kalau nggak sekolah. Jadi kalau 17-an tuh kan di pasar itu suka ada bendera-bendera digantung-gantung gitu kan. Iya. Nah itu aku ambilin, terus aku kasih sedotan, terus aku bawa pulang aku jual ke anak-anak. Allah, sebegitunya gitu. ya? Iya, dari SD terus SMP. Aku dari itu juga udah mulai masuk dunia-dunia kayak ikutin sanggar model gitu kan. Nah itu udah masuk dari SMP, udah mulai ikut peragaan-peragaan. Jadi libur sekolah SMP aku ikut peragaan, ikut photoshoot. Nah itu uangnya tabung-tabung. Kamu melihat sosok ibu mamamu hari ini ketika berjuang membesarkanmu, single parent, itu bagaimana sih? Ternyata jadi dewasa itu nggak enak. Ternyata berjuang dalam hidup itu luar biasa. Iya. Dan akhirnya belajar banget gitu loh, banyak hal banget. Kita harus menghargai setiap perjalanan yang terjadi di kita gitu loh. Mama itu sosok yang bener-bener nguatin banget. Dia kuat banget. Udah dia harus nguatin diri dia sendiri, dia harus nguatin lagi anaknya gitu kan. Karena aku melewati juga banyak proses gitu loh. Punya kenangan yang tak terlupakan nggak sih selama hidup lo? Sekarang umur berapa saya juga belum tahu nih. Oh, saya 24 tahun. Oh ya? Berarti udah 26 tahun saya hidup sama mama. Sama mama 20. Karena mama sampai sekarang juga. Punya kenangan yang tak terlupakan? Kalau kenangan manis sama mama tuh banyak, tapi selama 28 tahun hidup, pengalaman kenangan yang gak aku lupain itu adalah ketika aku ada di Lombok. Oh ya? Ya, waktu itu aku kerja di Lombok. Oh, sempat kerja di Lombok juga? Ya, pekerjaan aku tuh bener-bener yang bikin aku punya kesempatan kerja, punya karir sambil jalan-jalan, pindah-pindah. Itu semuanya bener-bener didapat, kecapai gitu loh. Di Lombok itu ya? Iya, di Lombok itu, ketika aku di Lombok itu nggak akan pernah aku lupain sampai kapanpun, karena aku kena gempa di sana. Oh, di Lombok kena, ceritain bagaimana bisa sampai kena gempa itu? Jadi waktu itu ada gempa Lombok yang terbesar itu 7.0 ya. Skala Richter itu ya. Jadi aku dari Belitung, aku pindah ke Lombok. Itu keluarga udah ngingetin semua di Lombok. Oh, sempat di Belitung juga? Iya, sempat di Belitung. Sempat muter, yuk jalan-jalan. Kerja sambil jalan-jalan. Wow, itu seru banget loh. Ya, punya karir. Sesuai passion berarti. Sesuai passion. Kita cita-citakan punya karir gitu, udah gede. Pingin ya nanti kalau kerja kayak orang-orang, kerjanya bisa pindah-pindah sambil jalan-jalan kenal kota lain. Secara Indonesia ini kan luas ya. Mamaku juga tipe kalau orang yang selama kamu masih bisa, kamu suka, kamu ini silahkan. Ya, beruntung banget kamu artinya Silahkan bekerja sesuai dengan passion. Kan jarang nih orang bisa bekerja sesuai passion. Yang ada itu yang banyak. Bagaimana kita ini mencintai pekerjaan kita walaupun tidak sesuai dengan passion kita. Tapi ada luar biasa, ya? ada nilai plusnya sendiri. Justru kita harus bekerja apa yang kita cintai. Jadi ketika gempa apa sih yang dirasain pada waktu itu? Gimana ceritanya? Waktu gempa itu aku sampai di Lombok tuh udah enak banget. Istilahnya normal, udah masyarakat juga normal, udah jalan-jalan gitu, nyebrang ke Gili Trawangan karena kan aku tugasnya di Gili Trawangan gitu, nyebrang ke Gili Trawangan. Udah berapa hari menikmati Gili Trawangan yang indah itu, terus pulang dong. Oh, sempat menikmati keindahan Gili Trawangan? Oh iya, jadi sempat banget. Jadi aku pulang dari belanja untuk beli sarapan besok pagi. Di jalan tiba-tiba lampu mati secara beruntun, terus kayak badanku goyang-goyang kayak dimasukin dalam box bayi, terus diguncang-guncang 10 orang gitu. Itu luar biasa. Tapi jujur ya, saya sampai segede ini belum pernah ngerasain gempa loh. Apalagi Kalimantan mungkin belum pernah ada gempa. Iya, apalagi kita masyarakat Kalimantan yang aduh gempa tuh kayak gimana? Selama ini kita lihat nonton di TV aja. Sadar nggak sih kalau itu gempa? Pertamanya belum, kayak gitu, gempa ya barusan. Nah, gitu, itu udah bangun. Terus bule-bulenya kemana tuh semua?
Waktu itu kita dievakuasi ke Bukit Terawangan. Ya mungkin tidak sempat ingat gitu lagi ya, menyelamatkan diri sendiri semua kan. nyelamatin diri sendiri semua, itu banyak banget. Itu ada yang anak kecil lari-lari buat selamatin diri, ada yang nggak pakai sendal, ada yang sampai gendong bayinya, terus ada yang kayak meninggal di tempat, ketimpa apa, itu semuanya banget. nyata, semua di depan mata, dan pertama kali kena gempa. Dan kamu nyaksiin itu semua? Kenapa? Dan menyaksikan? Iya, dan ya ampun, lihat orang mati langsung ketimpa, itu kan bener-bener yang ya Allah ini apa? Dan perasaan kamu sendiri bagaimana? Aku udah nggak berharap apa-apa. Aku pasrah, aku ikhlas pada saat itu karena sinyal handphone nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa ngubungin aku juga nggak bisa ngubungin kemana-mana, ngasih kabar mama juga nggak bisa, semua yang nggak bisa. Jadi pada saat itu aku hanya bisa pasrah. Ya Allah, kalau misal memang aku sampai di sini ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi aku minta tolong ampunin dosa-dosa aku gitu. Masih sempat seperti itu ya? Aku cuma minta tolong ampunin dosa-dosa aku aja gitu loh. Itu aja gitu loh. Meninggalnya husnul khotimah nih, kayaknya untuk cari rezeki nih gitu loh. Jihad nih gitu. Ya kan kita tahu nih, kalau kita mencari rezeki, apalagi kamu di semua ini, kita hitung jihad lah. Iya, kan? makanya cuma itu aja Pak, kalau misalnya aku nih udah gitu. Tapi ada jalannya. Ada jalannya nginep di Bukit Terawangan itu belum selesai tuh. Di Bukit Terawangan aku masih berjuang lagi, yang hampir kedinginan. Aku juga hampir mati kedinginan di situ. Lu berjuang sendiri atau ada orang yang nolong? Aku sama temenku dari Makassar. Dari Makassar ya. Nah, ketika di Bukit Gili itu aku mau naik, aku masih gelinding dulu ke bawah, udah nyelamatin diri dari gempa, naik ke Bukit Gili aku jatuh lagi ke bawah. Itu kaki pada itu udah luka, kena ranting-ranting. Naik lagi sekitar jam 12 ke atas itu ada gempa lagi. Malam itu? Iya, jam 12 malam ada gempa lagi. Gempa susulan? Ya, dan itu potensi tsunami waktu itu. Terus aku hampir mati kedinginan juga. Jadi, loh, kok bisa? Iya, karena nggak bawa apa-apa, udah nggak sempet. Yang aku bawa tuh cuman susu kotak yang aku mau beli buat sarapan besok. Oh, itu masih dipegang? Masih dipegang. Dalam keadaan gempa? Masih lari-lari bawa itu gitu loh. Jadi bener-bener yang, tapi ada satu pendaki itu bener-bener baik banget. Itu sampai sekarang aku nggak akan lupain. Dia minjemin kayak sarung kayak gitu. Pendaki ketemu di sana? Iya, ketemu di yang sana. Nolongin lo? Nolongin. Jadi temanku tuh bener-bener yang, Mas ada ini nggak, kain atau apa, temanku. Ingat nggak siapa namanya? Enggak. Habis itu nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu lagi karena waktu itu udah muncul. Kalau bisa hari ini bilang terima kasih ke Mas pendakinya, apa yang mau lo sampaikan? Mas, aku makasih banget, berkat Mas aku bisa sampai di sini, sampai sekarang bisa kayak gini. Semoga Masnya sehat terus, banyak rezeki, amin. Bener-bener aku makasih banget sama dia. Sampai sekarang pun kalau aku ngobrol sama Mama, aku bener-bener semoga pendaki itu bahagia terus, aku bilang. Oh ya, kira-kira pendaki itu umur berapa lah sekarang kira-kira? Kalau waktu itu mungkin dia masih umur 25-an kali ya, kayaknya masih muda sih. Dia minjemin aku kayak kain, sarung gitu, jadi dililitin di badanku semuanya. Akhirnya disitulah aku baru suhuku normal, karena itu benar-benar aku udah dikit lagi. Udah dikit lagi? Udah dikit lagi, saking dinginnya. Nah, jadi apakah cuaca hari itu memang dingin atau seperti apa? Terang, cuman memang karena Bukit Gili itu langsung ke laut dan angin laut tuh bener-bener luar biasa. Angin laut malam ya? Dan malam itu kan dingin banget ya. Pikir besok pagi, udah sampai subuh besok pagi, pikir udah selesai, ternyata masih harus berjuang lagi menghadapi gempa lagi. Itu per 1 jam sekali gempanya 5.0 dan itu udah selesai. Berjuang lagi untuk nyebrang ke Lombok, udah nginep lagi di bandara berhari-hari sampai ada penerbangan untuk balik. Jadi dari banyak-banyak kejadian yang telah lu rasain hari ini, yang lu alamin ya, bagaimana sih kamu mengatasi atau menghadapi kehidupan yang saat ini kamu jalani? Depi nih punya kehidupan yang seperti apa dan cara menghadapinya? Oh oke. Aku tipikal orang yang melankolis sebenarnya. Melankolis, Aku cengeng banget. Jadi aku ngadep itu yang pertama aku nangis. Oh ya? Cewek lah ya, manusiawi ya, cewek lah ya. Tapi aku parah cengengnya, bener. Aku tuh parah banget cengeng, aku akui. Setelah nangis, aku diem, terus aku pasrah. Aku nggak tahu mau ngapain kayak gitu.
aku nggak tahu mau ngapain ya gitu loh. Loh, bagaimana kamu bertahan diri untuk tetap menjadi kuat dengan gempuran kehidupan yang keras seperti Ya, ini? itu tadi, dia nangis, aku diem, aku pasrah. Terus besoknya aku ngelakuin apa yang aku suka. Aku melakukan apa yang aku suka, aku berkaca, aku ngaca, aku ngomong ke diri aku sendiri. Ngaca depan cermin. Iya, aku ngaca depan cermin kayak orang gila. Aku ngomong ke diri aku sendiri, kamu harus kuat. Kalau bukan kamu yang kuat, siapa lagi? Itu, kamu harus kuat. Ayo, ayo Devi kuat. Ayo kuat Devi kuat. Terus sholat, istighfar, itu banyak. Berdoalah ya. Pernah dicemooh orang nggak sih? Aduh, kalau cemooh orang tuh cemooh, rasisme, dihina itu udah. Serius? Iya, itu udah kayak makanan banget. Tuh, ada lah pasti. Kalau saya pikir nggak ada lah orang yang mau cemooh atau gimana. Enggak lah. Serius itu? Kita hidup di dunia ini penuh dengan kekurangan dan kelebihan. Iya. Kalau dicemooh orang itu aku udah. Biasa orang mencemooh apa? Rasisme, mas perihal suku, terus kulit, terus Body kayak shaming gitu masih? ya, terus pekerjaan. Karena kan aku hotelier ya, aku Iya. kerja di bidang hotel pariwisata. Jadi kadang orang itu memandang sebelah mata pekerjaan aku. Terus dia karena aku suku Madura udah pasti dia udah nggak berpikirnya, ya tau lah image orang Madura gitu, Iya. entahlah apa, nggak paham dengan pemikiran Apa aku. yang cemoohan paling nyelekit dalam hati yang diingat sampai hari ini? Aku dibilang perempuan nggak baik gara-gara aku kerja di hotel. Terus aku dibilang aku terkena rasisme karena aku suku Madura. Aku dibilang udah pasti dia bakalan orang nggak bener, atau kan itu karena dia Madura gitu loh. Padahal ini aku mau jawab sekalian, nggak ada yang salah dengan kita punya pekerjaan sebagai bidang hotel ya, sebagai hotelier gitu. Mamaku nyekolahin aku dengan usahanya sendiri, keringatnya sendiri, karena aku SMA juga akomodasi perhotelan, udah kejuruan. Jadi aku berjuang sendiri, aku berjuang sama mamaku. Aku tuh kerja di hotel dari 2010. Terus tiba-tiba ada orang yang berpikir aku kerja di hotel tuh udah pasti pekerjaan aku tuh nggak bener. Iya. Aku pernah difitnah perempuan nakal. Aku pernah difitnah. Serius? Ya, aku pernah difitnah simpenan. Aku sampai terakhir aku dibilang perempuan nggak bener gara-gara aku yang kerja di hotel gitu loh. Aku bener-bener dicemooh dengan luar biasa. Tapi di situ ya belum naif lah ya kalau kita bilang kita nggak rapuh gitu loh. Aku 1 kali 2 kali aku sempat rapuh, aku nggak peduli gitu loh, karena omongan orang itu aku nggak peduli. Tapi ketika itu udah sering terserang ke aku, akhirnya aku down. Oh, sempat down juga? Aku down gitu loh. Downnya aku tuh gini, kenapa bisa ada orang yang setega itu dalam berpikir gitu loh. Mamaku kerja banting tulang nyekolahin aku sampai kuliah. Aku juga kerja sampai sekarang ada di posisi ini, bisa keluar kota. Sorry. Iya, terus nggak apa-apa. Tempuhin aja. Keluar kota, cita-cita aku tercapai. Itu juga karena usahaku gitu loh. Terus tiba-tiba ada orang yang berpikir aku seperti itu. Rasanya aku untuk jahat sama orang, aku enggak deh gitu, karena kesekrukum. Kamu jelasin kepada mereka yang suka gibahin kamu, yang memandang rendah itu. Jelasin aja, ungkapin, nggak ada masalah. Gitu, jadi kok bisa ya, kok sampai nanya ke temanku sendiri. Aku di kantor ada tato sahabatku gitu kan. Kok ada ya orang yang sejahat itu berpikir, ya kita nggak bisa kontrol pikiran orang, bener sih dia. Sekarang mungkin dia berpikirnya hotel itu udah image-nya jelek atau image-nya apa sampai dia bisa berpikir aku kayak gitu. Padahal ini sebenarnya juga pesan untuk semua perempuan, apapun pekerjaannya, baik itu buruk, baik itu baik, perempuan itu selalu punya cara untuk berdiri sendiri dengan kakinya. Perihal dia menjadi apa, seperti apa, dengan cara apa dia berdiri, dengan cara apa dia survive,
Itu usaha yang sudah dia lakukan. Kita sebagai perempuan, sesama perempuan, nggak bisa menjudge dia, menuduh dia, atau bilang kamu tuh salah, kamu tuh nggak bener, itu tuh nggak bagus, itu tuh no. Kita nggak pernah tahu dia mengalami pengalaman hidup seperti apa, dia berjuang itu dalam bentuk seperti apa, kayak gimana, kekuatannya itu seperti apa, Proses perjuangannya. iya, prosesnya dia. Kita nggak bisa mendikte orang seperti itu. Seburuk-buruknya perempuan, dia masih punya hak untuk menjadi lebih baik. Oh, tentu. Itulah fungsinya laki-laki, imam di keluarga, untuk menuntun perempuan untuk jadi lebih baik kan. Nah, jadi ketika aku di judgement, diperlakukan seperti itu, aku aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain bukan karena apa, karena aku bingung kenapa bisa ada orang yang segitunya berpikir tentang Kalau hari ini punya kesempatan untuk ngomong kepada orang yang selalu menggibah atau mencemooh dan meremehkan kamu, apa deh kira-kira pesan yang mau disampaikan? Yang mau aku sampaikan adalah kita nggak bisa dalam hidup itu menjudgment orang atau bilang orang itu nggak baik, orang itu nggak bagus, orang itu buruk. Nggak bisa. Aku sampai ada di titik ini dan berjuang sampai sekarang di pekerjaanku itu karena usaha mamahku yang banting tulang nyekolahin aku dan usahaku untuk tetap berdiri gitu loh. Perihal aku dicap nggak, langsung dituduh nggak bagus, aku thank you atas judgementnya, karena kita nggak boleh benci sama orang ya. Usahakan untuk tidak benci dengan orang. Setegar ini? Ya, masih. usahakan kita nggak boleh benci sama orang. Nggak apa-apa, it's okay. Mungkin aku yang banyak kekurangannya, kalian yang terlalu sempurna ada di dunia ini gitu loh. Sampai ketemu aku yang banyak kekurangannya, mungkin kalian kaget kayak gitu. Saya salut loh Anda bisa masih setegar ini. Kalau teman gue Ipun langsung ngamuk dia, beneran. Apalagi sempat diremehin, dilecehkan seperti itu. Aku percaya dengan namanya putaran hidup sih. Buktinya Roda dulu, berputar. ya aku nyebutnya putaran hidup. Oh, putaran hidup. Jadi karena buktinya dulu aku nggak punya apa-apa dulu. Bukan siapa-siapa. Iya, aku ke sekolah pakai sepeda, jalan kaki. Setidaknya sekarang aku punya motor ya. Kalau aku Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu loh. Aku bisa jalan-jalan. Dulunya aku cuma bermimpi, aku pingin kerja, punya karir, kerja sambil jalan-jalan, pindah-pindah luar kota. Itu tercapai gitu loh. Itulah fase. Jadi mungkin sekarang yang dianggap udah punya semuanya, udah sempurna, kita nggak ada yang tahu. Semenit, 2 menit ke depan itu kayak gimana. Merasa capek nggak sih dengan situasi kehidupan yang seperti ini? Capek sekali. banget beneran. Apa yang membuat Anda capek? Kan padahal apa yang lu cita-citakan semuanya tercapai. Aku tuh selain melankolis, Iya. melankolis pasti baperan ya. Aku tidak pernah merungsing soal pekerjaan. Jadi kalau selesai di kerjaan pulang aku senang-senang. Senang-senang dalam artian aku ke kafe, aku ngopi, aku nongkrong sama teman-teman. Yang selalu bikin aku pusing dalam hidup ini adalah relationship. Jadi hubungan relationship tuh benar-benar bikin aku capek banget. Cemoohan orang tuh aku masih bisa kuat gitu ngadepinnya. Tapi bener kalau udah relationship aku capek. Kok bisa capek? Padahal kan lu nih salah satu tipe cewek yang tegar banget. Apa yang membuat kamu capek? Ya mungkin karena aku menghadapi banyak orang sempurna dalam hidup ini ya. Jadi menghadapi banyak orang sempurna. Jadi kayak yang gila ya gitu loh. Aku balik lagi tadi. Baik banget nih di depan, ternyata di belakang udah omongin. Duh capek banget ya ampun, sempet banget sih orang-orang tuh kayak gini gitu loh. Pernah mengeluh? Ngeluh pernah. Pernah ya? Manusia. Termasuk barusan ngeluh juga ya? Aku kadang ngeluh, ya Allah kenapa sih harus aku yang dapat semua ini cobaan gitu loh. Kenapa sih, kayaknya aku nggak, nih maaf ya, astagfirullahaladzim sih, aku langsung istighfar gitu. Karena kayaknya aku ibadahku udah bener nih, bukan udah bener, kayaknya aku udah sholat, aku udah ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Loh, saya sering baca itu. Allah itu tidak akan memberikan ujian, cobaan kepada hambanya yang tidak mampu. Nah, betul nggak Pak Ustadz? Gitu.
Ah. Aku juga diajarin begitu. Makanya ya, manusia kan. Oh iya Jadi, manusia. kadang capek ngeluh tuh kan, ih kenapa sih harus aku gitu loh. Kenapa nggak Ipul gitu kan? Nah, ya terus. Kenapa ya Allah, astagfirullahaladzim, bener-bener luar biasa hidup ini pokoknya. Tapi tetap survive. Survive, aku harus tetap survive karena Survive. kalau bukan diri aku sendiri nggak akan ada orang lain yang bisa bantu aku untuk berdiri itu. Pastinya. Jadi prinsip hidup lu tuh seperti apa sih sebenarnya? Kok bisa tegar begini? Pada intinya kita harus tetap sabar. Istighfar itu benar-benar luar biasa. Sabar, percaya sama Allah. Percaya sama Allah, jadi mau diapain pun sama manusia, ya udah percaya sama Allah gitu aja. Walaupun memang itu nggak mudah banget cara logika manusia. Kayak yang ngadepin, aduh pegel deh gitu loh. Kenapa sih? Jadi BTW nih kita agak jelasin. Lu sudah punya pacar belum sih? Dia agak sedikit anu lah sih kan. Saya pikir Devi ini adalah seorang gadis cantik yang punya karirnya jelas juga ya. Bekerja sesuai dengan passion. Nah tentunya pemirsa di luar juga pengen tahu. Sebenarnya lu nih single atau sudah punya pacar atau bagaimana? Atau sudah menikah atau? Menikah belum. Menikah belum. Inilah yang bikin aku. Oh iya harus kita tanya dulu. Kita kan nggak tahu nih jodoh nih kan ada di muka bumi ini ada jodoh kita. Nah, entah ada yang nonton atau tidak kita nggak tahu. Tapi yakin sudah punya pacar? Relationship, aku sempat punya pacar beberapa hari lalu. Sempat punya pacar beberapa hari yang lalu, berarti hari ini sudah nggak lagi. Nggak tahu ya, lagi kena cobaan. Teman-teman di luar yang punya tekad yang masih jomblo, ternyata dia sudah pacaran beberapa hari yang lalu, punya pacar. Tapi berapa hari kemudian sudah tidak punya lagi. Gimana ceritanya itu? Perihal relationship ya, aku tuh relationship lebih suka long distance. Jadi hubungan jarak jauh timbang satu kota. Aku nggak pernah punya pacar satu kota sama aku soalnya. LDR melulu? Iya. Dari pertama pacaran sampai terakhir aku LDR semua. Apakah nggak pernah punya pacar yang satu daerah atau gimana? Pernah, ketika aku tugas di salah satu kota di Kalimantan Barat ini. Oh ya? Nah, itu aku punya pacar, aku pindah tugas ke sana, aku punya pacar orang sana. Oh yang terus yang berapa hari kemudian tadi sebelumnya kita bicarain itu pacarnya bagaimana kok bisa sudah tak ada lagi Ya, sekarang? itu orang yang aku di daerah itu. Orang yang sama. Gimana ceritanya? Bolehlah kita sedikit berbagikan. Aduh. Aku pindah tugas ke sana waktu itu dalam kondisi aku punya pacar. Oh ya? Oke, itu 2019. Aku punya pacarku di Jakarta. Ya, terus. Pacarku di Jakarta, aku sounding ke dia. Aku pindah nih ke kota ini. Dia nggak setuju tuh. Alasannya? Karena image kota itu. Dia udah denger image kota itu. Karena kan pacarku juga sering perjalanan dinas keluar juga kan dia kan. Nah jadi mantanku maksudnya. Mantanku di Jakarta. Mantan di Jakarta itu. Enggak, pokoknya aku tetap kekeh. Waktu itu aku punya 2 pilihan. Banjarmasin sama kota ini. Kota ini ya? Iya. Kota ini. Aku sholat tuh. Istighfar. Mana yang terbaik untuk aku minta pindahin. Karena aku bingung dia harus pindah kemana. Akhirnya berkas itu mana berkas yang paling pertama masuk di aku akan ambil kota itu. Ternyata yang masuk itu di kota ini. Kota ini. Ya, aku nggak bisa sebut nama kota ini. Kota ini ya. Kota ini, di kota ini. Jadi di kota ini. Udah gitu, kayak aku ambil ini. Bersih tegang lah aku sama mantan pacarku yang di Jakarta. Pacar. Ya, mantan pacarku yang di Jakarta ini. Iya. Nah, kok nyebut pacar mulu ya? Iya. Tadi kan Nggak apa-apa. Kan baru berapa hari. Oh, yang di Jakarta tuh udah lama putusnya. Oh, udah lama putusnya. Jadi aku bersih tegang sama dia tetap nggak ngizinin aku pindah ke situ, tapi aku akan tetap pindah. Aku tetap pindah tuh. Ngotot. Iya, tetap aku pindah. Karena aku memang orangnya kalau aku udah ngambil suatu keputusan aku akan pegang. Oh, akan bertanggung jawabkan ya. Iya, aku akan bertanggung jawabkan. Dan akan perjuangkan. Iya. Kenapa cowok itu nggak lo perjuangkan ketika lo sudah memutuskan untuk memacari dia? Karena dia nggak perjuangin aku sih ya. Oke. Nah, sampai di situ saudara ya kita. Anda ini seru banget, seru. Jadi ya, jadi manusia itu
ada perfect di akademis, pekerjaan, karir, sekolah, semuanya berjalan mulus, istilahnya bisa dia dapat dengan segala darah unsur. Relationship-nya bego, itu saya. Begitu. Kalau Kan kita nih hidup ya, anak-anak muda sekarang nih kita percaya benar. hubungan itu berakhir, tapi sampai sekarang aku tidak mencari, atau aku masih, aduh aku mau diam dulu deh gitu loh. Aku bener-bener terluka dengan sangat luar biasa soalnya. Oh iya. Ya. Apa Di relationship terakhir aku ini aku benar-benar luka yang sangat luar biasa sih. penyebabnya? Itu tadi mungkin karena aku nggak tahu, ketika relationship itu kan berjuang dua-duanya, nggak bisa salah satu. Aku ngerasa aku berjuang sendirian aja gitu loh. Kamu merasa berjuang Ya, sendiri aku sementara dia merasa tidak? Iya, aku nggak tahu dia berjuangnya kayak gimana, tipe kalian seperti apa. Ya itu tadi, harusnya dia punya action, take and give kayak gitu. Menurut lu dia berjuang nggak sih? Mungkin ada berjuang tapi tidak terlihat ya. Tidak terlihat. Ya nama perjuangan tidak terlihat itu kalau menurut saya itu sama dengan tidak berjuang. Ya aku juga nggak ngerti, nggak paham. Tapi mungkin Allah memisahkan kami. Iya. Artinya kan ada orang bilang saya berjuang tapi diam-diam. Saya nggak suka perjuangan diam-diam. Nah, Harus berjuang ya, jelas. Aku nggak paham sih, tapi yang jelas perpisahan itu sepihak. Jadi Sepihak maksudnya dia yang mutusin atau kamu yang mutusin? pada akhirnya hilang aja dua-duanya. Ya kan biasanya kita kan biasanya ketemu dulu nih, kita mau break, mau putus atau Ribut via dulu. telepon ribut. Dulu, diam. Nah kan pasti ada yang mulai nih, ributnya siapa dulu yang mulai? Hilang gitu loh. Sensitivitas kali ya. Mungkin akunya menyulut, nah dianya meledak, terus gitu aku redam, dianya nggak redam-redam. Aku juga nggak paham sih. Tapi dari omongan-omongan yang masuk di aku, omongan-omongan yang masuk di aku. Apa yang membuat paling lu dongkol? Adalah ketika itu tadi judgment tentang aku, tentang diri aku, dan dia diem. Yang menjudgment siapa? Aku nggak bisa sebutin judgment itu ya, tapi judgment itu masuk di diri tentang aku kayak gini loh. Kamu nggak bagus, kamu nggak cocok sama dia tuh nggak bagus buat kamu. Mending kamu sama dia aja. Mungkin dari circle, entah teman-temannya, entah apa, nggak paham. Nah, tuh dia udah mikir tuh, goyah, gitu Diem. loh, goyah gitu kan. Nah, ini nih, udah mikir, ribet nih urusan gue. Jadi nggak ada pembelaan. Pertama-tama itu pernah sih itu terjadi, dan akhirnya aku ngomong, aku jelasin. Akhirnya di situ dia kayaknya kok iya ya ternyata benar harus kayak gitu. Nah di masalah kedua ini kurang lebih sama, tapi aku nggak ngejelasin apa-apa, aku biarin aja gitu loh. Dan dia juga berusaha untuk kayak nggak ada orang lain gitu loh. Aku ini semua keputusan dari aku sendiri gitu. Bahkan jahatnya itu ketika mengeluarkan statement tentang ya kalau misalnya kita selesai hari ini pun itu keputusan aku gitu loh. Nah itu jahatnya tuh Sebegitunya dia. ya, beda dengan relationshipku yang sebelumnya sama mantan pacarku di Jakarta. Itu dia kalau misalnya ada masalah sama sih silent treatment juga, dia diem. Tapi ketika ada omongan orang dia berani untuk ini pilihan aku gitu, dia pilihan aku gitu. Kalau hari ini bisa ngomong sama cowok itu, apa yang mau lo sampaikan? Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasangan itu saling menutupi kekurangan, berjalan bersama-sama. Jadi kalau misalnya salah satunya timpang, yang satunya harus ngerangkul. Aku sebagai makmum nggak bisa apa-apa, gitu loh. Aku sebagai makmum nggak bisa apa-apa, cuma bisa ya udah keputusan kamu untuk itu ya aku harus ikut gitu loh. Aku tidak akan menjelaskan tentang diri aku, ya biar waktu aja lah yang ngejawab, biar hati kamu. Aku yakin Allah tuh adil kok. Apa kamu sudah menerima dengan ikhlas? Kalau menerima dengan ikhlas aku iya, tapi aku tidak memaafkan. Tapi tidak dendam. Aku nggak dendam. Tapi cuma ingat. Aku akan ingat. Ya apa bedanya? Aku ikhlas terima keadaannya. Aku berusaha untuk survive. Tapi aku tidak memaafkan. Karena menurut aku dari orang sekitarnya yang menjudgment aku aja, terus dia diem, terus dia lebih memilih untuk ini menurutku ya,
untuk pergi, ya itu bener-bener luar biasa sih, tepuk tangan. Oh iya, saya pun ikut tepuk. Jadi dari perjalanan hidup tentu kita ini punya harapan. Tadi kita bercerita tentang kenang-kenangan, cita-cita. Sekarang apa sih lu punya harapan untuk tahun-tahun berikutnya? Harapan aku adalah pertama itu aku punya karir aku makin naik karena aku benar-benar ingin banget ngebuktiin Kepada orang yang mencemooh, ya, pada cemooh tuh, yang meremehkan, yang udah ngejudge aku sembarangan, yang udah bilang aku nggak bagus, nggak baik karena dia kerja di hotel, bahkan yang udah bilang aku dia tuh cuma mau nguasain harta kamu aja. Oh ya, sebegitunya. Ya, aku cuma ingin kerjaanku lancar. Harapan aku adalah kerjaanku lancar, aku punya karir, ibadahku makin taat, sama aku sama keluarga aku bahagia terus terakhir aku dikasih pasangan yang bener-bener aku butuhin dan didatengin di waktu yang tepat. Kamu pengen pasangan yang seperti apa? Kalau ditanya ya, kalau kata Allah, Oh iya. kalau kata Allah, Oh tentu kita anggap saja. Nanggung gitu kalau minta ya. Iya, coba minta yang kayak gimana. Manusiawi loh, nggak ada pengen yang orang soleh, yang bertanggung jawab, yang setia, yang mapan, ya kan? Iya. Oh. Penyayang. Oh maaf, kriteria seperti ini bukan pada Ipul yang pastinya. Pul, kau tak masuk pun kriteria ini. Yang jelas buat semua perempuan, aku punya satu pesan. Sedih hina apapun kalian harus tetap berdiri tegak dengan kaki kalian. Seperti apapun usaha kalian tetap harus menghargai usaha kalian sendiri. Perihal orang di sekitar kalian atau orang di sekitar pasangan kalian bilang kalian itu yang nggak baik, ya kalian harus tetap kuat di situ. Oke, terima kasih buat Mbak Devi Jatun sudah berbagi cerita nih dengan kita. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang di luar sana, terutama yang cewek. Tetap hidup tegar, lawan cemoohan orang, lawan hinaan orang dengan bekerja keras. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita juga mampu dan bisa. Tegar seperti tiang bendera yang di depan rumah kami.